Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman dari NRP 15/2020-105. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir jaringan komputer saya yang berjudul Jaringan Komputer di Kantor Tribun News. Nah, di sini ada denah bangunan. Di sebelah kiri saya ini ada denah lantai 1 dan sebelah kanan saya ada denah lantai 2. Lanjut, di sini ada perancangan diagram garis satunya. Nah, di sini ada perangkat keras yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada satu buah internet, satu buah telepon, 7 server, satu model ADSL, satu router utama, 6 subrouter, 4 access point, 4 komputer, dan 8 laptop. Di sini ada dana penempatan seluruh perangkat jaringan yang ada di lantai 1. Yang pertama yaitu layanan internet menggunakan modem ADSL. Router utama menggunakan OS Linux Red Hat. Distribusi jaringan dalam menggunakan switch, server database, server DNS, server web. Komputer admin menggunakan desktop PC. Di sini itu ada komputernya Warcode dan reception. Nah, komputer bagian Warcode dan reception ini dilayani oleh router Mikrotik. Dan di sini ada desktopnya direktur. Dan di sini ada ruang meeting. Di ruang meeting ini berkapasitas maksimal 6 laptop pengguna saja. Dan di bagian sini ada kantor GM, direktur, ruang kontrol yang dilayani oleh router. Ruang meeting dan studio 2 dilayani oleh satu router Mikrotik dan 2 router Mikrotik plus HP desktop PC GM. Nah, masih di dana penempatan seluruh perangkat jaringan yang ada di lantai 2. Di sini ada studio 2. Studio ini adalah studio podcast. Di dalam studio ini maksimal hanya 3 laptop. Dan di ruang kontrol ada 3 desktop PC. Dan di sini ada komputer bagian Tribun News, manajer Tribun News, video, manajer video, Tribun News Jakarta, Tribun News Bekasi, editor Warta Kota, sosmed yang dilayani oleh 2 router Mikrotik plus HP. Nah, dan di sini ada 4 laptop Tribun News dan ada 6 laptop video, 1 laptop Tribun News Jakarta, 1 laptop Tribun News Bekasi, dan 3 laptop editor, 10 laptop Warta Kota dan 10 laptop sosmed. Nah, lanjut. Di sini ada main backbone. Main backbone yang pertama itu dibutuhkan node atau host. Alokasi rencana IP-nya 192.168.10x. Kebutuhan host ID yaitu 6 host ID ya, yang jika dikonversikan ke dalam bentuk biner dihasilkan 110, sehingga diperlukan 3 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tempat sebanyak 3 bit, sehingga subnet max yang diperlukan ialah 100 sekian dan diperoleh maksimal bitnya 29. Nah, di sini ada data secara lengkapnya. Subnet ID-nya sekian, broadcast ID-nya sekian, host address range-nya sekian. Lanjut, sini ada main backbone. Dibutuhkan 2 node atau host. Alokasi rencana IP-nya 192.168.12x. Kebutuhan host ID-nya di sini ada 2 host ID yang jika dikonversikan ke dalam bentuk biner akan menghasilkan 10, sehingga di sini diperlukan 2 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tepatnya 2 bit dan maksimal bits yang diperoleh di sini ada 30. Di sini ada data secara lengkapnya lagi. Subnet ID-nya sekian, broadcast ID-nya sekian, host address range-nya sekian. Lanjut,
sub backbone yang ada di lantai 1. Dibutuhkan 4 node. Alokasi rencana IP-nya itu 192.168.11.x. Nah, kebutuhan host ID-nya yaitu 4 host ID. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner akan dihasilkan 100. Sehingga di sini diperlukan 3 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tepatnya sebanyak 3 bit. Nah, bits maksimal yang diperoleh itu 29. Sehingga secara data lengkap sebagai berikut. Nah, subnetnya sekian, broadcastnya sekian, host address range-nya sekian. Nah, di sini ada sub backbone yang ada di lantai 2 atau yang di ruang meeting. Dibutuhkan 8 node atau host. Alokasi rencana IP-nya yaitu 192.168.20.s. Kebutuhan host ID-nya itu ada 8. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner akan dihasilkan 1000, sehingga di sini diperlukan 8 bit, sehingga untuk host ID dibutuhkan sebanyak 4 bit. Nah, bit yang diperoleh, bit maksimal yang diperoleh sini adalah 28. Secara data lengkap sebagai berikut: subnet ID-nya sekian, broadcast ID-nya sekian, hot address range-nya sekian. Lanjut, sub backbone lantai 2. Dibutuhkan 3 node atau host. Alokasi rencana IP-nya 192.168.23.x. Kebutuhan host ID-nya itu 3. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner akan dihasilkan 11. Sehingga di sini diperlukan 2 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tepat sebanyak 2 bit. Nah, dan bit maksimal yang diperolehnya di sini ada 29. Sehingga secara lengkap data yang diperoleh sebagai berikut: subnet ID-nya sekian, broadcast ID-nya sekian, hot address range-nya sekian. Sub backbone lantai 2 atau yang ada di main office 1. Dibutuhkan 9 node host. Alokasi rencana IP-nya 192.168.21.x. Kebutuhan host ID-nya yaitu 9 host ID. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner akan dihasilkan 1001, sehingga di sini diperlukan 4 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tepatnya sebanyak 4 bit. Dan bit maksimal yang diperolehnya itu 28. Sehingga secara data lengkap sebagai berikut: subnet ID-nya sekian, broadcast address-nya sekian, hot address range-nya sekian. Lanjut, sub backbone lantai 2 yang ada di main office 2. Dibutuhkan 6 node atau host. Alokasi rencana IP-nya 192.168.22.x. Kebutuhan host ID-nya yaitu 6 host ID. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner dihasilkan 110, sehingga di sini diperlukan 3 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan sebanyak 3 bit. Dan bit maksimal yang diperoleh di sini adalah 29. Sehingga secara data lengkap sebagai berikut: subnet ID-nya sekian, broadcast ID-nya sekian, hot address range-nya sekian. Lanjut, sub backbone lantai 2 yaitu main office 2. Alokasi rencana IP-nya yaitu 192.168.24.x. Kebutuhan host ID-nya yaitu 12 host ID. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner akan dihasilkan 1100, sehingga di sini diperlukan 4 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tepat sebanyak 4 bit. Maksimal bits yang diperoleh di sini adalah 28. Sehingga secara lengkap data sebutnya yaitu subnet ID-nya sekian, broadcast address-nya sekian, host address-nya, hot address range-nya sekian. Sub backbone lantai 2 yaitu yang ada di main office 2. Dibutuhkan 27 node. Alokasi rencana IP-nya 192.168.125.x. Kebutuhan host ID-nya yaitu 27 host ID. Jika dikonversikan ke dalam bentuk biner akan dihasilkan 11110, sehingga di sini diperlukan 5 bit. Artinya untuk host ID dibutuhkan tepatnya sebanyak 5 bit. Dan bit maksimal yang diperoleh di sini adalah 27. Sehingga secara data lengkap sebagai berikut. Lanjut, di sini ada perhitungan kabel. Bisa lihat sendiri di sini perhitungan kabelnya.
Kita langsung ke total realnya saja. Total realnya di sini ada 19 meter. 25%-nya sama dengan 4,75 meter. Yang ini tuh cadangan. Total sama dengan 4,75 ditambah 19 sama dengan 23,7 meter. Dan dibulatkan menjadi 24 meter.